Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Sachiko Rafajuan with NPM 254111066 from the S1 Management Study Program. Here I will deliver material about management planning. Presentasi ini menjelaskan pengertian, tujuan, fungsi, jenis, proses, unsur, manfaat, dan contoh perencanaan manajemen dalam konteks organisasi dan pendidikan yang penting untuk kesuksesan. Perencanaan manajemen adalah proses penting yang menentukan arah dan tujuan organisasi. Melalui perencanaan, organisasi dapat menjalankan kegiatan dengan efisien dan terarah. Hal ini menjamin bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dilakukan, kapan, dan bagaimana cara menyampaikannya. Di sini terus ada perencanaan manajemen menjawab semua pertanyaan penting untuk mencapai tujuan. Itu topik to be covered. Tujuan, fungsi, dan jenis. Tujuan perencanaan yaitu ada menetapkan arah kegiatan. Terus fungsi perencanaan yaitu alat pengendalian dan evaluasi. Terus yang terakhir yaitu ada jenis perencanaan, strategis, taktis, dan operasional. Tujuan dan fungsi perencanaan manajemen. Memahami pentingnya perencanaan dalam mencapai tujuan organisasi. Perencanaan manajemen memiliki peran penting dalam menentukan arah strategi organisasi dengan menetapkan tujuan dan fungsi yang jelas. Organisasi dapat mengurangi ketidakpastian, mengoptimalkan sumber daya, dan memastikan pengendalian yang efektif. Ini menjadi dasar untuk koordinasi dan evaluasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Tujuan dan fungsi perencanaan manajemen yaitu yang pertama yaitu ada menetapkan arah kegiatan organisasi. Perencanaan manajemen menetapkan arah yang jelas bagi organisasi, memastikan bahwa semua kegiatan terintegrasi dan terkoordinasi menuju tujuan yang sama. Dengan tujuan yang terdefinisi dengan baik, organisasi dapat fokus pada hal-hal yang penting dan menghindari pemborosan sumber daya. Terus yang kedua yaitu ada mengurangi ketidakpastian masa depan. Dengan perencanaan yang matang, organisasi dapat mengantisipasi kemungkinan tantangan dan perubahan dalam lingkungan eksternal. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengurangi ketidakpastian dan mempersiapkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Yang ketiga yaitu ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Perencanaan manajemen membantu organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal. Dengan merencanakan secara efektif, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya dengan bijak, meminimalkan pemborosan, dan mencapai hasil maksimum dari setiap investasi yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu ada menjadi dasar pengambilan keputusan. Rencana yang jelas terperinci memberikan dasar yang kuat bagi pengambil keputusan. Dengan data dan analisis yang tepat, para pemimpin dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Terus fungsi perencanaan manajemen dalam organisasi. Yang pertama yaitu ada sebagai pedoman. Perencanaan manajemen berfungsi pedoman yang jelas untuk arah kegiatan organisasi. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik, organisasi dapat memfokuskan upaya dan sumber daya mereka memastikan bahwa semua anggota tim bekerja menuju hasil yang sama. Terus yang kedua yaitu ada sebagai standar evaluasi. Dalam perencanaan, sebuah organisasi dapat menetapkan sumber evaluasi untuk mengukur keberhasilan dengan parameter yang jelas. Manajer dapat menilai efektivitas dari rencana yang telah diterapkan dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terus yang ketiga ada sebagai pengendalian. Fungsi pengendalian dalam perencanaan manajemen membantu organisasi untuk meminimalkan risiko dan kesalahan. Dengan adanya rencana yang terstruktur, manajer dapat melakukan pengawasan yang lebih baik, mengidentifikasi potensi masalah lebih awal, dan memastikan bahwa tindakan korektif dapat dilakukan tepat waktu untuk menjaga jalannya rencana. Dan yang terakhir ada sebagai dasar koordinasi.
Perencanaan juga berfungsi sebagai koordinasi antara berbagai organisasi dengan mendepankan koordinasi yang efektif. Setiap bagian yang bekerja dalam mencapai tujuan bersama, mengurangi risiko informasi dan meningkatkan kolaborasi antara tim untuk hasil yang lebih baik. Jenis-jenis perencanaan manajemen. Yang pertama yaitu ada perencanaan strategis, terus yang kedua ada perencanaan taktis, dan yang terakhir yaitu ada perencanaan operasional. Proses perencanaan manajemen yang efektif. Langkah-langkah terstruktur untuk mencapai tujuan organisasi. Proses perencanaan manajemen melibatkan beberapa langkah penting, dimulai dengan menetapkan tujuan, diikuti dengan pengumpulan informasi, dan analisis situasi. Selanjutnya, identifikasi alternatif, tindakan, tentukan rencana terbaik, dan diperlukan proses ini memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian dalam organisasi. Proses perencanaan manajemen. Yang pertama itu ada menetapkan tujuan, mengumpulkan informasi, mengidentifikasi alternatif, dan menentukan rencana terbaik. Terus ada perencanaan yang matang, menciptakan jalan yang jelas menuju pencapaian tujuan. Unsur-unsur perencanaan manajemen. Tujuan dalam perencanaan manajemen merupakan panduan dasar bagi organisasi mereka menetapkan arah dan fokus kegiatan, membantu dalam pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa semua anggota organisasi bergerak menuju sasaran yang sama. Terus yaitu ada kebijakan, terus prosedur, dan anggaran. Manfaat perencanaan manajemen yang signifikan yaitu meningkatkan efisiensi, membantu koordinasi, mengantisipasi perubahan, dan memberi dasar pengawasan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.